Senang banget bisa ketemu teman-teman semuanya. Tadi mereka-mereka yang disapa oleh Ibu Evi, saya juga baru kenal nih, baru tahu. Semoga melalui acara ini kita bisa semakin belajar lebih banyak tentang apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami, hati kita masing-masing, terutama dalam hal pemuritan, gitu ya. Ya, Pak Max, judul hari ini sangat menarik banget nih. Teman-teman juga sangat senang dengan judul yang kita akan pikirkan, Rethinking Discipleship. Apa nih kira-kira yang Pak Max harapkan akan disampaikan oleh Pak Yohan nih? Yang saya harapkan dan kesulitan sekaligus adalah rethinking mengasumsikan ada thinking. Untuk mikir ulang fondasinya itu apakah sudah mulai mikir, dan lebih lagi nak hanya mikir tentang discipleship, pemuridan yang zaman lalu, tapi seperti apa pikiran seputar AI, digital natives, dan dunia saat ini dan masa depan dengan discipleship. Itu yang harapan bisa bergumul. Dengan jujur, saya mengharapkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan saya mengharapkan akan ada diskusi. Dan dari Pak Johan, saya sudah tahu ini topik yang jadi bergumulan pribadi dah setahun atau tapi puluhan tahun. Dan saya sangat excited untuk bisa diskusi bersama. Iya, betul. Jadi Pak Yohan akan punya waktu cukup banyak dan ada interaksi. Jadi saya harap Bapak Ibu yang sudah siap dengan pertanyaan nanti setelah mendengar presentasi bisa dituliskan di live chat. Nanti saya akan sampaikan kepada Pak Johan dan berharap punya banyak waktu ini bisa untuk tanya jawab ya. Tapi bahan dan materi terlalu banyak. Pak Johan sudah punya terlalu banyak dan tambahannya lebih banyak lagi. Tetapi berarti harus mulai ya? Ya, harus mulai. Pak Johan, ini topik yang sangat menarik sekali gitu ya. Apalagi Pak Johan yang sudah bergumul dengan pemuritan so many years gitu. Jadi dengan adanya AI, dengan perkembangan AI sekarang ini bukan hanya sejak digital sampai sekarang itu perubahan terus menerus gitu ya, dan itu sangat mengagetkan banyak orang, termasuk khususnya kita-kita yang bergerak dalam discipleship karena harus merubah cara kita berpikir gitu ya. Jadi kita akan serahkan Pak Yohan yang akan memberikan presentasi. Mari Pak Yohan. Dia introduksi, tapi setelah itu ada introduksi, ada agenda, ada semua itu. Gitu. Dia akan presentasi. Tapi... sorry. Yeah, say hello and sudah lanjut. Okay. Kalau itu saya akan share screen karena harus ada agenda dan beberapa hal seperti itu. Dan setelah itu Pak Johan akan ada gilirannya sebentar. Alright. Okay. Yeah. Ini tentang betul mikir ulang, rethinking, pemuridan, ada AI Now, AI Mirror, dan ada satu robot lucu yang sedang ikut dalam kelompok mentoring. Siapa yang sedang ajar siapa, dan yang gambar yang di samping untuk saya membuka berapa banyak pertanyaan. Lebih lagi, apa arti AI Mirror, apa arti rethinking atas fondasi pemuridan. Mirror itu merefleksi diri, identitas, pemuridan digital, algoritma rohani seperti apa. Semua issues dan lebih lagi akan lihat 3 pillar daripada itu. So akan lihat apa? Introduction tentang semua ini. Setelah itu Johan akan ceritakan tentang REM, Relational, Intentional, Missional Discipleship. Dengan satu SWOT, dia akan lihat strength, weaknesses, opportunity, threats. Dan setelah itu akan ada saat untuk response, diskusi, tanya jawab, termasuk disisipkan topik yang extras, and kepada resources next step untuk kesimpulannya. Okay, so lanjut dengan cepat. Ini introduksinya, dan saya akan mulai dengan satu video kecil. Ini 2,5 menit, tapi saya harap itu akan mulai membuka semua topik dan tema untuk hari ini. Kita hidup di zaman AI. Pertanyaannya, gimana cara kita memuridkan? Yuk kita pikirkan ulang sama-sama. Setiap hari ada cermin yang ngebentuk siapa diri kita. Nah, cermin apa yang lagi kamu hadapi sekarang? Kalau dulu cermin kita itu tradisi atau media, sekarang beda. Kita ngadepin cermin AI yang membentuk kita dengan cara baru. Nah, disinilah krisisnya. Cara pemuritan yang lama kok rasanya sulit nyambung ya sama generasi AI. Ada gap besar nih. Jadi, sebelum ngomongin teknologi, kita harus balik ke dasarnya, ke fondasi pemuridan yang alkitabiah dan gak akan pernah berubah.
Ada 3 pilar pemuridan yang nggak bisa diganggu-gugat, relasional, intensional, dan misional. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, relasional. Pemuridan itu butuh hubungan yang real, yang otentik, bukan jalan sendirian, tapi butuh koneksi antar manusia. Kedua, intensional. Pemuridan harus ada tujuannya, yaitu jadi serupa Kristus. Jadi ini soal transformasi, bukan cuma informasi. Dan yang ketiga, missional. Murid yang sejati itu melahirkan murid baru. Kita semua dibentuk buat ikut ambil bagian dalam misinya Tuhan. Nah sekarang, gimana dengan AI? Kalau dihadapkan sama 3 pilar tadi, AI ini jadi teman atau malah jadi lawan? Di satu sisi, AI bisa kasih kita akses tanpa batas. Tapi di sisi lain, hati-hati, ada bahaya isolasi dan hubungan yang dangkal. Solusinya, pakai model hibrida. Jadikan AI sebagai pelengkap ya, bukan sebagai pengganti hubungan manusia. Batasannya harus jelas banget. AI itu jagonya ngasih informasi, tapi yang namanya formasi rohani itu tugasnya manusia. Kekuatan AI itu apa? Efisiensi. Tapi kekuatan manusia yang nggak akan terganti, kehadiran kita secara utuh. Biar AI yang urus logistik atau riset, jadi kita punya lebih banyak waktu buat hal yang esensial, yaitu mendampingi orang lain. Nah, tantangannya kembali ke kita masing-masing, gimana cara kita memuridkan di era yang serba baru ini. Kuncinya, pendekatan yang seimbang. Pegang teguh 3 pilar, pakai AI buat persiapan, tapi utamakan kedalaman hubungan dan spiritualitas. Ini pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Pemuridan kita selama ini apakah menghasilkan farisi yang pintar atau murid yang diubahkan? Okay, so kami akan mikir ulang pemuridan mulai dari metafor AI mirror and akan kepada era digital dengan 3 pilar. Ada sisi gelap, awas. Cermin bisa mendistorsi dan seluruh dunia AI daripada outsourcing iman, atrofi yang spiritual, kerusakan relasional, kebingungan identitas, tapi ada sisi yang baik. Mirror itu bisa alat diagnostika dan kami akan lihat lebih lagi seperti apa daripada resources and tools. And kami akan masuk apakah transformasi dan kami mencerminkan Kristus atau itu hanya mencerminkan dunia dan itu distorsi. Kami akan menggali kepada imago Dei, Allah, atau kepada resiko. Lebih lagi Roh Kudus ada di mana itu. Kami akan nanti kembali kepada ini, tetapi ini saat untuk kepada yang paling dasar dan utama. 3 pilar. Kami akan lihat dan mengerti daripada Pak Johan 3 pilar dan dilihat satu persatu. Pillar plus AI. Saya turunkan share dan saya ajak Johan untuk lanjut. Introduksi sudah terjadi. Silakan. Ya, Gimana? mari Pak Siap? Johan. Ya, terima kasih Bu Yulia, terima kasih Pak Max. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian yang berkumpul di tempat ini. Senang sekali kita bisa sama-sama membicarakan tentang pemuritan dan secara khusus pemuritan dalam era AI ini. Sedikit disclaimer, saya adalah pengguna, saya user. Nah, kalau yang developernya teman-teman di Sabda ini ada Pak Max, Bu Yulia, dan Evi, dan teman-teman yang lain. Dan senang sekali di Indonesia kita punya pelayanan Sabda yang melengkapi satu hal yang penting dalam tubuh Kristus, yaitu tentang pengembangan teknologi digital dan AI untuk kita belajar Alkitab dan untuk pelayanan, termasuk di dalamnya adalah pelayanan pemuritan. Nah, yang saya akan mempresentasikan tentang bagaimana pergumulan saya sebagai pengguna dan orang yang mendapatkan manfaatan banyak dari AI, tetapi juga ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Kemudian nanti kita akan bicarakan secara cepat. Waktu saya terbatas, saya akan berbicara dengan kecepatan ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau perlu ada catatan-catatan nanti bisa lihat rekamannya dari teman-teman Sabda. Saya akan menceritakan tentang bagaimana kita melihat AI ini dari analisis SWOT ya. Kekuatannya apa untuk pemuritan, kemudian kelemahannya apa, kemudian kesempatan-kesempatan yang masih perlu dimaksimalkan apa, dan juga ancaman-ancaman yang kita harus hati-hati dalam penggunaannya. Disclaimer lagi, AI ini terus berkembang. Jadi SWOT analisis yang kita lakukan sekarang, mungkin kalau kita lakukan nggak usah lama-lama, setahun lagi ke depan, mungkin akan sangat berbeda karena ada perkembangan yang luar biasa dari teknologi ini. Nah, saya akan segera saja masuk ke dalam sharing saya tentang rethinking
discipleship dalam era AI. Ya, untuk menganalisa di mana letak AI di dalam pemuritan, saya akan mulai dengan esensi pemuritan. Kalau kita bicarakan pemuritan itu bukan sekedar kelompok kecil, bukan sekedar orang-orang berkumpul di seputar firman Tuhan saja, tetapi yang membedakan pemuritan dengan bentuk pelayanan yang lain, dengan sekedar kelompok kecil atau pembinaan umum adalah tiga hal ini, yaitu adanya persahabatan rohani yang relasional. Jadi kalau kita sebut pemuritan, dalam pemuritan itu yang membedakan dengan yang lain ada persahabatan rohani yang relasional. Kalau hanya kelompok kecil, tetapi tidak terjadi persahabatan rohani, kekeluargaan rohani, maka jelas itu bukan pemuritan, cuma kelompok kecil saja. Yang kedua, ada pertumbuhan rohani yang intensional, bukan cuma sekedar ayo kita ngumpul bahas Alkitab, itu belum tentu pemuritan. Bahas pakai bahan pemuritan, belum tentu pemuritan juga. Jadi ada intensionalitas dari sisi pembimbingnya untuk membawa kelompok ini mengalami pertumbuhan rohani dalam bidang-bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi bukan sporadis, bukan sekedar informasional. Yang ketiga adalah pelipat gandaan rohani yang misional. Jadi tujuan dari pemuritan adalah bukan saja untuk selama-lamanya orang menjadi konsumen dari produk dan jasa religius yang diberikan oleh pemimpin rohani, tetapi suatu saat mereka dibangun kapasitasnya untuk bisa melakukan hal yang sama seperti yang sudah mereka terima kepada orang lain. Jadi bukan hanya fokus ke dalam diri sendiri, tetapi melipat gandakan pekerja. Tiga hal inilah yang secara esensial membedakan pemuritan dan yang tidak. Nah, kalau begitu, kalau kita bicarakan rethinking discipleship, kita berarti rethinking tiga hal ini di dalam dengan adanya AI. Bagaimana adanya AI dalam hal relasional, intensional, dan misional ini. Ini yang akan kita sama-sama pelajari. Ini adalah analisis SWOT yang sudah dibuat. Saya akan menerangkan dengan sekilas. Ini baru yang relasional. Nanti ada sama lagi 4 ini untuk yang intensional, 4 seperti ini lagi yang misional. Karena itu saya akan dengan cepat. Yang pertama, kekuatan. Apa kekuatan strength-nya AI di dalam hal membangun persahabatan rohani yang relasional? Yang pertama, untuk relasi dalam pertemuan, AI dapat membantu pertama menyusun strategi komunikasi kelompok. Saya sering kali ketika mau membahas topik tertentu, saya bertanya pada AI, ini kalau topiknya ini, pertanyaan-pertanyaan diskusi apa yang akan lebih tajam, membuat orang memunculkan pendapat-pendapat yang berbeda, mengkritisi sesuatu. Nah, kadang-kadang kita bisa memikirkannya sendiri, tetapi sangat ditolong oleh AI. Setelah AI memunculkan itu, kita bisa mengedit, mengembangkan dari apa yang ditulis di sana. Pertanyaan-pertanyaan refleksi, panduan percakapan, misalnya topiknya ini saya akan memulai dengan percakapan dalam hal apa ya, gitu ya, supaya percakapan di awal bisa nyambung ke dalam topik yang akan dibahas. Bahan perenungan misalnya, sebelum kita mau membahas topik ini, kita mungkin kasih bahan-bahan perenungan. Kalau kita bikin sendiri akan lama sekali. AI bisa membuatkannya, kita tinggal mengeditkannya dan dalam waktu yang cepat kita bisa melakukannya. Jadi bisa membantu relasi dalam pertemuan, merancang aktivitas kelompok. Sesudah ini kita mau ngapain untuk ke dalam maupun pelayanan eksternal. Ide-idenya apa? Nah, ini generating ideas itu kekuatannya AI dan kita bisa memanfaatkannya. Selain di dalam pertemuan, antar pertemuan AI juga bisa menolong. Jadi in between meeting antara pertemuan pertama dan kedua, kita bisa meminta AI untuk membantu kita dalam menyusun jadwal, mengingatkan follow up, dan yang penting ini memungkinkan continuity of care. Jadi pertemuan pemuritan itu bukan cuma pertemuan seminggu sekali atau 2 minggu sekali selama 1,5 jam dalam kelompok. Tetapi pertemuan in between meeting, antar pertemuan itu juga kita bisa melakukan continuity of care. Jadi kita memberikan perhatian dan sebagainya. Dan AI bisa menolong kita melakukan itu sesuai dengan tema yang kita bicarakan. Bisa dibikinin pesan, gambar, atau media sesuai dengan topik pelajaran dan atau mungkin pergumulan anggota. Jadi very customized dan kita bisa melakukannya dengan cepat. Di dalam membangun relasi di dalam maupun antar pertemuan. Tetapi kelemahannya Pak, AI tidak dapat menggantikan kedalaman kehadiran manusia. Ini incarnational presence. Kehangatan kasih, persaudaraan, saling mengasah secara relasional, keterbukaan, akuntabilitas, teguran, bahkan konflik. Itu kita
tidak akan mendapatkannya dengan AI. Ini perlu kehadiran fisik di mana orang saling berbagi hidup, jatuh bangun, naik turun, suka duka dan sebagainya. Itulah relasional. Relasional artinya kita menjalani kehidupan bersama-sama, kehidupan yang penuh dengan naik turun, jatuh bangun, suka duka, itulah yang dibagikan. Nah, kedua adalah ketidakadaan kepekaan rohani. Kita bisa bertanya banyak hal kepada AI, tetapi AI tidak punya discernment spiritual, tidak memiliki hikmat Roh Kudus yang lahir dari perjalanan hidup dan karya Roh Kudus dalam komunitas yang kita bisa bicarakan bersama-sama dengan kehadiran saudara seiman. Jadi ini adalah kelemahannya dan kesempatan-kesempatannya. AI bisa menolong kita untuk mengidentifikasi kebutuhan. Misalnya, kita punya data-data frekuensi, interaksi, pertemuan, pertanyaan-pertanyaan apa yang sering muncul dari orang-orang anggota kelompok. Kemudian pokok doa bahkan. Dari pokok doa kita bisa melihat sebetulnya ada tema-tema tertentu dalam kehidupannya, apalagi kalau tulisan jurnal. Nah, dengan data yang begitu banyak, apalagi jumlah anggota kelompok sekian orang, bagaimana kita bisa mengenali tema-tema apa yang muncul, yang menjadi kebutuhan. AI bisa sangat menolong dalam mengenali pola-pola itu, menganalisis data, dan mengidentifikasi pengelompokan. Apalagi kalau gerejanya besar, jumlah anggotanya banyak, siapa di kelompok siapa, itu akan sangat ditolong oleh AI sebagai alat. Ini opportunity yang bisa dikembangkan ke sana. Belum banyak yang menggunakannya, tetapi bisa ke situ. Ancamannya apa? Ancamannya sangat jelas, substitusi relasi antar pribadi. Banyak orang saat ini yang sudah tergantung secara emosional pada chatbot. Jadi kita eh, chatbot AI akan menjadi teman ngobrol, teman diskusi, bahkan beberapa orang berpacaran dengan chatbot begitu ya. Dan ini semua dirancang untuk menyenangkan kita. Kita bisa setting sebetulnya. Jadi ada pseudo intimasi, ada intimasi palsu yang karena sudah sangat nyaman sehingga kita nggak mau cari orang, tidak mau cari komunitas, bahkan mengisolasi diri, menghindari gesekan dan yang mendewasakan dalam interaksi nyata. Jadi ancaman ini ancaman yang real, apalagi untuk anak-anak muda. Dimulai dengan memberi AI nama, setelah itu memberi karakter, memberi macam-macam, kemudian lama-lama seperti itu. Dan prosentasenya kalau diteliti di antara anak muda sangat banyak. Bahkan juga beberapa orang tua berpacaran dengan AI, begitu ya. Nah, mekanisasi interaksi antar pribadi. Kalau kita banyak bergantung pada AI generatif untuk merancang kita ngobrolnya apa, terus pesannya apa yang mau disampaikan dan sebagainya, karena sangat menolong, kita bisa kehilangan interaksi yang otentik karena ini semuanya jadi mekanis. Ini AI ngomongnya apa, jadi hal-hal yang kita bisa lakukan dari percakapan natural sebagai manusia menjadi berasa ini pembimbing saya ini bikinnya pakai AI atau dia pikiran dia sendiri begitu ya, nanti begitu. Nah, ini secara relasi kita melihat ada banyak kesempatan tapi juga ada banyak hal yang kita waspadai. Kemudian yang kedua tentang pertumbuhan rohani yang intensional. Kalau tadi tentang relasi, sekarang tentang intensionalitas. AI sangat menolong dalam menyusun format materi. Bisa menolong materi pemuritan, satu materi bisa dibuat misalnya ini banyak dipakai ya, dari satu teks kita suruh jadi video, jadi audio dan sebagainya, dan kita bisa mengintegrasikan pemuritan kita dengan multimodal seperti ini. Khotbah misalnya ada banyak pemuritan yang menggunakan sermon ya, sermon base. Nah, dari bahan khotbah itu kemudian bisa menjadi artikel, bisa menjadi modul, bisa menjadi bahan renungan, bisa menjadi materi diskusi, bisa dibuat infografisnya, bisa dibuat seperti tadi pakai notebook LM yang penjelasan secara visual seperti itu. Personalisasi formasi materi. Jadi ketika kita intensional, kita kenal masing-masing orang dan tahu bagian-bagian mana yang perlu di-encourage dalam pertumbuhan mereka. Nah, tetapi bahan yang kita pakai adalah bahan yang fix biasanya. Nah, AI bisa menolong kita mempersonalisasi. Kalau kita bikin personalisasi sendiri, kita waktunya akan habis hanya untuk itu. AI bisa menyusunkan rencana pertumbuhan rohani, rencana pembacaan Alkitab, panduan doa yang disesuaikan khusus dengan kebutuhan spesifik dan tingkat
kerohanian seseorang. Orang ini masih dalam level seekers, pencari kebenaran, petobat baru atau murid yang bertumbuh, sama-sama bicara tentang Alkitab. Alkitab untuk seekers, untuk petobat baru dan murid yang bertumbuh, mereka punya kebutuhan kedalaman yang berbeda-beda dan AI bisa sangat menolong untuk hal ini. Kemudian kelemahannya. Kelemahannya jelas halusinasi menggantikan kurasi. AI dapat merekayasa makna ayat Alkitab. Karena itu sangat menolong sekali apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Sabda bikin Alkitab GPT sehingga kita lebih aman di dalamnya begitu ya. Tetapi ini beberapa bahaya-bahaya nyata. AI bisa menghasilkan kesalahan teologis karena bias data dan halusinasi. Dan ini sekarang sudah banyak berusaha diatasi, tetapi tetap saja muncul ya. Saya beberapa kali ini juga menemui halusinasi-halusinasi seperti ini. AI tidak dapat melakukan kurasi kebenaran, hanya berdasarkan pada pola data. Sehingga kurator yang memilih ini yang benar seperti apa begitu, itu perlu pimpinan Roh Kudus melalui pembimbing dan komunitas orang percaya. Nah, ketika kita menyerahkan segala sesuatu dari AI tanpa kita kurasi, tanpa kita kritisi, maka kemungkinan dalam beberapa hal kita sedang feeding the error pada kita sendiri. Informasi menggantikan transformasi. Tadi bicara tentang AI mirror ya. AI itu bukan sekedar alat, tetapi the medium, AI itu sebagai medium bisa menjadi the message-nya. AI dapat memberikan informasi yang luar biasa banyaknya, tetapi kemudian ini bukan sekedar message-nya, tetapi mediumnya itu menjadi message bahwa pemuritan itu bisa bergeser menjadi sekedar distribusi konten. Karena kontennya banyak sekali, wow begitu ya. Alih-alih transformasi hidup melalui disiplin rohani, relasi ketaatan dan pelayanan, maka pemuritan bisa menjadi distribusi konten yang begitu banyak. Kita PA dengan AI, kita dapat hasilnya luar biasa banyaknya di situ. Dan kemudian kita merasa, wah kita udah menguasai banyak hal. Padahal belum ada disiplin rohani, relasi, ketaatan, pelayanan, dan lain-lain. Jadi ini salah satu kelemahannya. Opportunity-nya luar biasa. AI bisa menjadi personal coach kita yang tersedia 24/7. Kalau kita mau belajar materi, sekarang banyak orang tidak perlu cari buku sebetulnya. Kita bisa minta kumpulkan sumber-sumbernya, kita kasih filternya, kemudian dari sumber-sumber itu tolong buat saya tahapan-tahapan belajarnya dan beri saya pertanyaan-pertanyaan review apakah saya sudah menguasai itu atau belum. Itu tersedia untuk topik apapun, termasuk juga kerohanian. Bisa menolong dalam disiplin rohani, reminder doa, journaling dan sebagainya. Kemudian saya pernah melakukan journaling ini ya, kemudian minta AI menganalisis entry jurnal saya itu menunjukkan saya orang yang seperti apa, punya kebutuhan apa, dan area-area yang menjadi concern saya kebanyakan apa sih sebetulnya dari jurnal ini. Simulasi pertemuan kelompok kecil, ini saya belum pernah melakukannya, Max pernah melakukannya. Simulasi pertemuan kelompok kecil, jadi pura-pura AI ada beberapa persona begitu ya. Kita dalam kelompok kecil kita bisa ikut nimbrung begitu ya. Kita ngobrol kemudian kita minta persona AI-nya menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit, kemudian gimana dinamika kelompoknya begitu, itu bisa dilakukan. Ini di STTP dilakukan di kelas apologetika. Jadi ada di kelas apologetika dulu biasanya role play. Ada satu anak yang nanya pertanyaan susah yang gimana satu menjawabnya begitu ya. Sekarang role play-nya bisa dengan AI, lebih cerdas, lebih canggih begitu ya. Dan ini menarik percakapan-percakapannya. Ini bisa melatih kita dalam simulasi kelompok kecil, menolong dalam persiapan kalau kita mau memimpin atau melatih orang untuk menjadi pemimpin. Monitoring pertumbuhan kita bisa lakukan itu dengan dashboard berbasis AI maupun journaling berbasis AI. Itu beberapa opportunities yang mungkin bisa dikembangkan ke depannya. Kemudian threat-nya adalah spiritualitas instan. Ketergantungan pada AI generatif dapat mengurangi ketekunan dalam menggali Alkitab. Kita mau supaya orang-orang menggali Alkitab dengan dibantu oleh AI. Tetapi namanya juga itu ya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Akhirnya bergantung pada AI tanpa kita banyak mengkritisi, dan itu banyak terjadi. Mengurangi ketekunan dalam menggali Alkitab, baca buku serta mentoring dan konseling. Ya udah pakai AI saja semuanya, termasuk konseling dengan AI.
Pertumbuhan rohani memerlukan proses pergumulan, keheningan, ketaatan, konsistensi tidak dapat digantikan oleh sintesis instan yang bisa dihasilkan oleh AI dalam hitungan detik. Atrofi daya kritis. Kita berharap AI bisa meningkatkan daya kritis kalau kita menggunakannya dengan benar. Catatannya, menggunakan dengan benar. Kita punya intelijensi di dalam menggunakan AI dengan baik untuk mengembangkan daya kritis dan akan ada banyak hal yang bisa dikembangkan dari situ. Tetapi banyak orang bergantung pada AI, mencari jawaban tanpa diolah lagi, dan akhirnya malas berpikir dan mengikis daya kritis. Kita pasrah semuanya di situ. Jadi daya kritis itu seperti otot ya. Kalau kita nggak latih, maka itu lama-lama akan terjadi atrofi, luruh makin lama. Demikian juga bahaya yang nyata dengan kita ketergantungan pada AI tanpa kita mengolah lagi. Kalau kita mengolah lagi akan lain cerita. Nah, itu di dalam hal intensional. Yang terakhir saya akan bagikan tentang dalam hal misional. Pelipat ganda rohani yang misional. Kekuatannya AI dapat menolong kita melakukan adaptasi materi dan metode pemuritan. Kalau kita bicara kurikulum pemuritan, kita sebenarnya bicara dua hal. Materinya apa, metodenya apa. Materi dan metode ini sangat bisa ditolong oleh AI. Kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik orang yang dibimbing. Alih bahasa misalnya. Dari sekarang bahan Cambium sedang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin dengan bantuan DeepSeek. Nah, kemudian ada editor yang menerjemahkannya. Sekarang bahan Cambium juga sedang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Kemudian ada editornya. Bukan hanya itu, diterjemahkan dalam bahasa anak dan bahasa gaul. AI juga bisa melakukannya. Jadi ini semua sedang berjalan bersamaan. Kenapa kita bisa berjalan bersamaan? Karena ada AI. Jadi ini proyek yang sekarang jalan. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa anak, dan bahasa gaul. Jadi ini. Jadi dengan materi yang sama, konten materi yang sama. Kemudian alih media. Jadi dari Cambium yang hanya teks, sekarang ada audio. Cuma audio waktu itu kita memutuskan milih rekaman pakai orang gitu ya. Karena ada penekanan-penekanan dan sebagainya. Kemudian video banyak dibantu dengan AI menggunakan rekaman yang tadi. Sekarang juga sedang dibuat videonya dalam bentuk video animasi sederhana, semuanya bantuan AI. Kemudian alih format, dari teks bisa jadi bacaan renungan, jadi bahan diskusi, bahan komik dan sebagainya. Jadi sangat memudahkan, sangat mempercepat supaya bahan yang bagus ini bisa sampai kepada audiens yang berbeda-beda dengan baik. Kadang-kadang masalahnya bukan karena saya nggak mau dimuridkan, tapi saya nggak mau dimuridkan dengan model itu, dengan cara seperti itu. Itu modelnya untuk papa saya, ini bukan untuk saya gitu ya. Jadi nggak cocok. Nah, tetapi dengan seperti ini akan memudahkan. Kontekstualisasi dapat mempercepat proses kontekstualisasi materi dan metode pemuridan konteks budaya yang berbeda. Kalau kita bicara tentang misional, kita berhadapan kontekstualisasi itu susah. Kita perlu ada dalam budaya itu, tetapi bahwa kita memahami budaya belum tentu kita bisa mengadaptasi bahan itu dalam budaya itu. Nah, bagian itulah yang dikerjakan oleh AI, kita perlu mengeditnya dalam pemahaman yang kita miliki. Kelemahan dalam multiplikasi dengan bergantung pada AI, kita kehilangan model. AI tidak dapat menggantikan keteladanan hidup yang nyata yang menjadi inti dari pelipat gandaan. Pelipat gandaan adalah impartasi, ada orang dengan visi, dengan cara interaksi dan sebagainya, dan itulah yang akan dilihat oleh orang yang dimuridkan untuk dia menjadi model dia. Pelipat gandaan adalah tentang meniru hidup, bukan sekedar mentransfer informasi atau data digital. Kurangnya kepekaan, AI mungkin dapat membantu kontekstualisasi bahasa media, tetapi tidak punya kepekaan budaya sosial spiritual yang diperlukan dalam pelayanan misi, terutama lintas budaya. Jadi tetap dipakai untuk membantu merancang beberapa hal, tetapi kita harus menjadi kurator, menjadi editornya. Opportunities, menjangkau generasi digital. AI memungkinkan pendekatan pemuritan yang relevan bagi generasi yang hidup dalam budaya digital. Kebanyakan bahan-bahan kita adalah bahan-bahan yang dibuat bukan untuk generasi digital. Nah, kemudian kita masuk ini, dan bagaimana membuatnya. AI akan mempermudah dan menolong. Strategi pemuritan PA misalnya. Saya melihat ada banyak bahan-bahan pemuritan yang mulai meninggalkan PA, mencari cara-cara yang lebih sederhana. Misalnya sekedar renungan atau sekedar bahan-bahan diskusi yang permukaan. Kenapa? Karena untuk ngajak orang PA, waduh, nanti perlu persiapan banyak dan macam-macam, dan nanti akhirnya pembimbingnya nggak siap, anggotanya nggak siap.
Tetapi dengan PA melalui AI, kita mendapatkan kualitas dan kedalaman yang luar biasa di dalam waktu yang lebih singkat dan engage untuk orang-orang bahkan yang sedang belajar penggalian Alkitab bisa mendapatkan data-data begitu banyak. Jadi PA generasi digital wujudnya pasti berbeda, pemuritan wujudnya berbeda, pelatihan pembimbing baru ya tadi sarana pembelajaran awal misalnya latihan menjawab pertanyaan, simulasi kelompok dan sebagainya. Ini eh, kedepannya akan menjadi opportunities yang bisa dikembangkan. Kemudian ancamannya adalah dehumanisasi misi. Komunikasi Injil bahan pemuritan oleh AI bisa membuat pelayanan misi kehilangan dimensi inkarnasionalnya, yaitu kesaksian hidup yang hadir dan nyata tengah-tengah masyarakat. Karena semuanya konten-konten disebarkan begitu ya. Dan ilusi pelipat gandaan, karena banyaknya materi digital oleh AI, segala macam media, menciptakan kesan bahwa pemuritan sedang berkembang pesat, sedang terus berlipat ganda. Padahal tidak terjadi pelipat gandaan murid yang nyata dalam kehidupan dan relasi. Kesimpulannya, ini saya masuk bagian terakhir kesimpulannya. Our content is important. Konten itu penting. But our connection is imperative. We must intentionally create spaces where deep friendship can blossom. AI dalam pemuritan harus ditempatkan sebagai penolong, bukan sebagai pengganti. Kekuatan utama AI pada konten, namun punya resiko terbesar pada connection. Dengan ditolong oleh AI, pembimbing dapat menggunakan waktu yang dihemat untuk hadir secara fisik, membangun komunitas, dan membimbing secara otentik. Demikian presentasi saya dan kita nanti akan bertanya jawab. Iya, terima kasih banyak Pak Yohan. Wow, isinya banyak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ada satu pertanyaan yang tapi sebenarnya sangat sangat basic banget gitu. Kalau Pak Yohan mau boleh jawab hanya sepintas saja ya. Sejauh mana gereja perlu memahami perkembangan teknologi dalam proses pemuritan? Ya, itu kita setuju atau tidak setuju AI akan hadir dan lebih baik Ya, kita pakai dan kita manfaatkan sambil mewaspadai yang eksesnya. Tetapi manfaatnya luar biasa banyak. ya. Jadi pertanyaan berikutnya, apa risiko tantangan penggunaan AI dalam kehidupan orang percaya? Saya lihat resikonya paling besar adalah ketika AI menggantikan sesuatu yang seharusnya tidak digantikan. Dan tadi mirrornya ya, AI kekuatannya di konten. Kemudian kalau kita rely too much on AI, kita melihat bahwa pemuritan hanya menjadi konten gitu, bukan Hmm, menjadi. Jadi karena mediumnya adalah konten, sehingga seringkali medium itu menjadi message. Jadi pemuritan adalah konten. Padahal informasi belum tentu transformasi, modeling itu diperlukan, kehadiran diperlukan. Jadi itu ketika AI menjadi pembantu, dia pembantu yang baik. Ketika dia menjadi pengganti, maka akan ada banyak hal esensial itu tidak akan terjadi. ya, ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi teman-teman semua yang hari ini mendengarkan ya, ini satu hal yang sangat esensi sekali. Bapak Ibu harus mengerti apa inti pemuritan, apa makna utama dari pemuritan. Pemuritan bukan program, pemuritan bukan materi, tetapi relasi yang tadi Pak Yuhan sudah berkali-kali jelaskan ya. Saya harap Bapak Ibu bisa menangkap esensi ini sehingga ketika kita melakukan pemuritan kita harus refleksi ya. Apa yang sebenarnya kita lakukan selama ini? Jangan-jangan bukan pemuritan. Nah, Menarik ini ya, yang Bu Yulia ya, katakan terakhir itu. eh, ya, jadi Bu Yulia bilang bahwa jangan-jangan yang selama ini kita lakukan bukan pemuritan. Nah, saya mendapati itu, Bapak. Jadi masalahnya seringkali bukan karena AI membuat kita kehilangan esensi pemuritan. Tetapi tanpa AI pun kita sudah kehilangan iya, esensi betul. pemuritan. Seringkali begitu. Betul, betul, betul. Jadi Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu sangat menangkap ya, menjadikan ini satu refleksi untuk kita. Ini ada dua orang yang sudah mengangkat tangan, Pak Mukti dan Pak Rob. Oke, Pak Mukti, silakan Pak. Pertanyaannya singkat saja ya Pak ya. Iya, terima kasih sekali paparannya ya. Bagi saya seorang motivator, AI itu bermanfaat di tiga hal. Satu konten, tadi udah dijelaskan. Ya, untuk konten kan kita harus tanya, toh siapa audiensnya, topik yang akan kita bahas apa, sehingga AI bisa
memberikan kita jawaban yang penting bagi audiens kita itu apa. Jadi pesan yang disampaikan bukan lagi yang ingin kita katakan, tapi yang ingin didengar oleh audiens kita. Ya, itu kalau boleh sharing. Yang kedua adalah konteks. AI pinter banget membuat konteks yang bagus ya, membuat video, membuat brosur, membuat infografis, membuat animasi. Ya, tapi sayang dalam presentasi ini kok saya nggak lihat ya konteksnya ya. Presentasinya masih pakai PPT itu zaman 30 tahun yang lalu itu ya. Harusnya presentasinya juga bisa pakai AI supaya kita memberikan contoh. Ya, jadi kata-kata Pak Johan tadi digambarkan dalam bentuk AI. Ya, Pak Yang Mukti, ketiga, apa pertanyaannya ya? Yang terakhir adalah delivery. Ya, tadi ditekankan bahwa delivery pemuritan itu harus face to face, ya, harus offline. Itu saya setuju banget. Gitu. Cuman AI memberikan kemampuan yang jauh lebih dari itu, yang bisa menjangkau online, yang bisa menjangkau multimedia. Gitu. Kita mungkin bisa jalan 40 km, 100 km, 12 km, tapi AI bisa pindah benua dalam waktu yang singkat. Ya, nah itu. Jadi pertanyaan saya adalah, tolong AI ini jangan dikerdilkan, dibatasi gitu. AI ini luar biasa Pak. Karena AI tidak hanya face to face, tapi juga bisa offline. Ya. Itu dia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Yuli, sekarang saya ingat Ya. siapa kamu, Yulia. Oke, terima kasih Pak Mukti. Ya. Pak Johan, mau ngeresponi atau saya akan langsung pertanyaan aja ya Pak? Soalnya masih banyak nih pertanyaan selanjutnya. Ya, oke. Batasan apa yang harus kita jaga agar seseorang tidak terikat AI secara personal seperti yang ada dalam thread yang tadi Pak Johan sudah jelaskan? Iya, godaan ke sana sangat besar. Jadi karena AI bisa menjadi apa saja yang kita mau ya. Jadi misalnya kita mau dia jadi seperti apa dan sebagainya. Kemudian kita kan sebagai apalagi sekarang ya generasi sekarang butuh kesehatan mental dan sebagainya. Ini bisa menjadi teman yang bisa menjadi teman ngobrol, teman diskusi yang sangat memahami, sangat apresiatif dan sebagainya. Jadi saya sendiri nggak tahu bagaimana mencegahnya karena itu real. Tetapi saya cuma melihat bahayanya bahwa ketika kita mungkin teman-teman yang sekarang belum itu karena belum aja. Jadi bukan karena tidak. Nah, begitu kita makin akrab, makin dekat dengan AI dan sebagainya, saya sendiri mengalami itu ya. Saya kasih nama AI saya. Kemudian saya kasih personalisasi. Kemudian dia sebut nama saya sebut nama dia. Kemudian bantu dia dan sebagainya. Sampai satu titik di mana, oke, ini kayaknya udah too much gitu. Tapi nggak semua orang kan berkata ini tuh mas, ini menyenangkan, kita teruskan saja begitu ya. Tapi real. Nah, akibatnya nanti anak-anak muda tidak lagi mencari guru, konselor dan sebagainya, tapi rely on apa yang dia. Dan ada banyak hal yang baik di dalamnya. Saya mengalami banyak hal yang baik juga. Tetapi seringkali discernment kan itu tidak mudah ya. Ya, saya ingin tanya Pak Max nih, karena dia kan juga pakai banyak banget nih AI. Batasan-batasan guardrail apa yang harus dipegang untuk orang tidak terlalu terikat dengan AI secara personal? Mencegah ketergantungan Pak terhadap AI. Gimana kita tidak tergantung dengan AI? Harus kembali kepada yang jauh lebih dasar daripada itu. Kalau AI itu bebas, kalau AI itu apapun, kapanpun, dan tidak ada struktur, itu akan bahaya. Kalau orang diberi kunci kepada satu mobil dan bilang ayo, dan mereka dah tahu daripada bensin, dari cara setir, daripada rem, ternyata di tengah jalan bisa, tapi belum diajar untuk yang semua aturan jalan. Dan seterusnya belum ada SIM, itu bahaya. Dan AI saat ini siapapun bisa pakai kapanpun, tidak menjamin akan ada hasil yang baik. Lebih daripada itu tidak diajar untuk prompting,
conversational AI, tidak diajar untuk kapan tepat dan kapan tidak tepat. Daripada itu jadi bahaya karena seperti tadi contoh, ini nikmati, wah baik-baik. Itu seperti gadget. Kalau gadget itu hanya untuk Instagram dan hanya untuk kucing, anjing, itu bahaya tetapi itu nikmat dan itu oke, itu sudah cukup, tapi saya masih tidak tahu bagaimana pakai WA untuk satu yang berguna. Saya masih tidak pakai itu untuk sekolah atau untuk tugas, dan semua itu tergantung bagaimana diajar untuk pakai. Dari sabda suka omong tentang digital quotient and tentang AI quotient. Digital quotient terkait dengan digital literacy. Kalau semua ini ada tapi tidak ada literasinya, pengertian akan itu, tidak ada skills, akan bisa kecanduan, tapi masalah itu kami tidak even tahu mana batasan, bagaimana. And so, satu alasan untuk mikirkan AI discipleship ulang itu karena sekarang dunia semua aturan main sedang berubah. Dan dengan itu, kalau hanya pakai AI dengan cara yang ada seperti sekarang, itu bahaya kepada proses pemuridan. Tapi kalau proses pemuridan terpisah daripada satu generasi digital, generasi AI, itu bahaya kepada masa depan gereja. So, untuk coba jawab semuanya sekaligus itu terlalu sulit. Mulai dari mana? Seperti gajah, kalau mau makan gajah gimana? Mulai dari ekor atau mulai dari hidung, mulai dari pada kaki? Ini satu yang sangat besar dan perlu diomong sistematis dari sisi ke sisi. Betul, ini satu pergumulan kita semua ya Pak ya. Jadi memang harus cerdas pakai AI Pak. Jadi bukan kita hanya memanfaatkan AI, tapi bagaimana kita sendiri cerdas dalam memakai AI. Oke, saya ingin undang Pak Rob Pardo yang sudah angkat tangan dari tadi. Pak Pardo, silakan open audio atau open cam Pak. Pak Rob? Ya, silakan Pak. Ya. Pertama saya mohon maaf tidak pasang kamera karena supaya WiFi saya cukup kuat. Nah, saya mau sharing bukan bikin pertanyaan ya Bapak Ibu, karena begini, saya kan sudah menggunakan ChatGPT untuk bikin khotbah itu dari akhir 2022. Karena setiap hari itu sampai sudah 1.500 video ya. Nah, dari sini saya mau sharing beberapa hal. Jadi AI itu bisa kita didik ya, bisa dididik. Nah, masalahnya sekarang yang pengguna terbanyak itu kan mayoritas Muslim di Indonesia ya, bukan orang Kristen. Orang Kristen baru saya ikuti itu baru mungkin tahun lalu lah ya, awal-awal tahun lalu mulai banyak. Tapi mereka sudah lama makainya. Jadi ketika AI itu diarahkan dengan konteks Muslim, itu kalau kita hanya kasih promptnya itu biasa saja, itu nanti keluar hasilnya yang arahnya ke Muslim, ya. Itu perlu kita tahu. Makanya seperti tadi dikatakan harus dikasih konteks. Jadi waktu kita bikin prompt, itu harus kita buatkan konteks kita dulu. Saya Kristen misalnya, saya mau arahnya apa? Ya, misalnya audiens saya target usia berapa, dan itu harus anak muda Kristen misalnya yang kondisinya seperti apa. Jadi personanya itu harus dijelaskan ya. Nah, kelemahan AI ini ketika AI sekarang kan banyak sekali. Dulu hanya ChatGPT, sekarang banyak sekali. Ketika satu grup ada 10 orang misalnya, 10 orang pakai 10 AI beda. Hasilnya jangan-jangan berbeda ketika promptnya tidak lengkap ya. Nah, ini bisa relasinya bisa terganggu ketika si A bilang begini, si B bilang begini. Ini ada satu kemungkinan yang kita perlu pikirkan. Karena itu pendidikan membuat prompt itu penting. Makanya sekarang kan ada istilah prompt spesialis lah, atau prompt ahli lah ya, ahli AI gitu. Sekarang kalau bicara pemuritan, itu kondisi generasi muda kita sekarang
kurang tertarik dalam hal kerohanian. Hmm. Ya, mereka sudah mulai tidak membaca Alkitab. Saya kan pengajar katekisasi. Itu anak-anak umur 18 saya tanya, masih baca Alkitab? Ada yang bilang sudah jarang. Ada yang malah dengan jujur bilang, saya nggak pernah baca Alkitab. Ya. Nah mungkin, dan pasti mereka malas baca buku. Banyak kita nulis buku tentang kerohanian, tentang pemuritan. Mereka tidak akan baca. Ya. Nah, untuk mengatasi itu, seperti apa itu? Ya. Nah, mereka sekarang lebih banyak ya, mungkin kita sudah lihat ya video viral baru-baru ini Bupati Nias ya yang berlutut karena bilang sudah lelah miskin ya. Nah ini sekarang kondisi Indonesia ini kita pasti lihat anak-anak muda ini lebih tertarik dalam hal ya making money. Semua topik menghasilkan uang, menjadi konten kreator, apa itu mereka lebih tertarik. Jadi kita menariknya kembali ke hal-hal rohani ini kita mesti pikirkan strategi apa. Nah saya misalnya di katekisasi saya menugaskan mereka membuat artikel ya dengan bantuan AI saya arahkan dengan promptnya tolong kamu saya pilihkan topik Ya. beda-beda tolong kamu Oke. bikin topik ini misalnya pakai Gemini atau Gemini ya atau pakai Chat GPT saja dua jangan pakai yang lain lagi misalnya. Nah itu mereka akan menghasilkan terus saya bilang tolong kamu evaluasi review lagi tulisan kamu karena jangan-jangan dia hasilnya langsung kirim ya. Tapi saya Ya. bilang Oke. tolong direview. Nah hal-hal seperti ini kita mesti pikirkan. Sekarang Ya. misalnya bikin buku jangan lagi yang tertulis ya walaupun e-book mungkin nggak dibaca. Tapi video yang bukunya dibacakan, terus ada tulisannya di situ. Nah itu mungkin Ya. lebih Oke. menarik. Ya. Itu saja Ya. dari saya. Ya. Mau kasih komentar Pak Max? Ya, saya setuju, tapi dari proses Bapak ceritakan, dia sendiri sedang memuridkan orang dalam arti dia mengajar mereka bagaimana memakai sesuatu untuk hidup Kristen, untuk tugas Kristen. Saya setuju, dunia sedang cari uang dan sedang memakai AI untuk segala sesuatu kecuali AI for God. Nah, ada orang yang sendiri sudah mulai belajar seperti Bapak. Ini bisa dipakai dengan cara yang benar, ada prompting dengan cara untuk dari khotbah sampai renungan. Tapi saat Bapak meng-share dan mengajar kepada orang lain bagaimana AI ini for God, itu proses pemuridan. Satu aspek daripada proses pemuridan yang mungkin dilupakan dalam diskusi itu bagaimana saya hanya menturunkan iman, ini doktrin, bagaimana saya turunkan kemampuan untuk firman, wah ini pengajaran, ini cara, tapi bagaimana prakteknya? Bagaimana saya bisa hidup sebagai satu murid Kristus dan pakai segalanya dalam dunia ini? Dan kalau AI ada bagian dari dunia ini, bagaimana itu hanya didabus, dipakai untuk pelayanan, dan itu yang saya dengar dari Bapak, dan saya sangat-sangat senang dengar itu. Sadar ada bahaya, sadar kalau murid Anda tidak tahu gimana nya, wah celakalah. Tapi kalau sekarang bisa mengajar prosesnya, itu satu alasan untuk seperti ini dan untuk AI Talks. Bagaimana bergumul bersama untuk mikir skills apa yang baru yang bisa menolong murid kita. Literasi baru apa, dan daripada itu bagaimana mereka bisa dibentuk bukan seperti AI tapi dibentuk seperti Kristus untuk zaman ini. Ya, jadi Pak Yohan, ternyata kita punya tantangan tambahan nih. Jadi untuk bisa memuridkan orang lain, kita harus memuridkan mereka untuk pakai AI dengan benar dulu ya Pak ya. Ya. Baru mungkin dari relasi itu kita mengajar mereka, kita bisa masuk ke dalam kehidupan mereka yang lebih nyata, yaitu di dalam kehidupan Kristen. Jadi anak muda nggak langsung kasih bahan mungkin atau kasih pemuritan, mungkin mereka akan resistance gitu ya. Tetapi ketika kita ajarin mereka bagaimana menggunakan AI dengan benar dan apa alasannya, mungkin itu yang justru membangun relasi dan dari situ bisa memberikan hidup yang lebih nyata gitu ya. Ya. Ya.
Saya mau share satu slide, kan itu saya rasa cukup lucu. Tetapi dulu pemuridan itu hanya 3H. Sudah kelihatan? Belum. So anyway, bisa kelihatan? Ya, sudah. Ya. Oke, dulu 3H cukup. Oke, kalau saya muridkan orang, kepalanya, head, pikirannya, logikanya, hatinya, perasaan, tangan, praktisnya. Tapi ternyata tidak cukup. Sampai itu jadi 4H. Halo? Loading. Oke, 4H. Oke, 4H. Yay. Itu tidak hanya head, heart, hand, tapi HP untuk gadget ikut for God. dimulitkan. Dan itu dimulitkan. Jujur, kalau tanda kutip HP tidak diselamatkan dan diajarkan, kenapa? Lewat HP, satu generasi mereka lihat dunia, dengar dunia, ekspresikan diri kepada dunia, dan itu access point kepada seluruh dunia digital yang adalah kolamnya. Lebih daripada itu bagian dari identitas. Tapi sekarang itu 5H, 4H tidak cukup. Itu akan lambat muncul, tetapi 5H. Ya, apakah kepala masih penting? Sangat penting. Apakah heart? Wah, itu masalah. Itu actually tentang spiritual warfare of the heart. And praktisnya, HP-nya, tetapi high-tech. Itu main kata, karena kalau dalam proses memuridkan orang tidak social media, halo, teknologinya itu dimuridkan dan orang diajar, diberi literasi, tapi high-tech itu juga AI, teknologi yang tertinggi, tercanggih. Kalau semua itu tidak dipakai for God, akan sulit. So, seperti Yulia bilang, pemuridan sekarang itu mengajar dan harus sudah terintegrasi dengan AI, social media, gadgetnya, karena ini adalah bagian daripada digital native baru. Kalau saya potong tangannya, waduh, itu orang yang cacat. Kalau saya ambil HP-nya, itu orang yang zaman ini buta dan punya suara. Lebih lagi kalau mereka terpisah dari social circles, social media, dan lebih lagi tanpa AI, otaknya hilang, relasinya putus, dan so caranya, prinsipnya tentang 5H sangat beda daripada hanya 3 dulu. Betul ya. Terima kasih Pak Rob. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Tabita. Ibu Tabita, silakan Ibu. Ya, pertanyaan pendek ya Bu ya. Iya, sebetulnya bukan pertanyaan Bu, tapi saya berterima kasih sekali lagi untuk waktu ini sekali lagi. PR untuk saya adalah relasi. Pemuritan itu relasi, itu PR ya maksud saya. Tapi sebetulnya saya lebih memohon kepada Sabda. Karena saya mengajar pemuda, tapi saya juga mengajar mahasiswa gitu. Seandainya Sabda bisa membuat modul train for trainer gitu, karena ini materinya Sabda kan banyak banget mengenai AI gitu, sedangkan gereja itu masih sedikit begitu. Jadi seandainya memungkinkan modul train for trainer itu bisa diadakan supaya kami juga bisa mengajar mahasiswa yang letaknya itu di berbagai pulau di Indonesia ini. Itu saja Ibu Julia, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Ibu Tabita. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, tapi Pak Max juga ada presentasi. Mau Pak Max presentasi dulu, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan. Bukan presentasi, tapi topik-topik khusus. Dan saya setuju, training for trainers. Saya rasa Pak Johan, dia sudah baru cetak satu buku, dan itu karena dia tidak bisa kemana-mana. So, dia sendiri sedang melakukan apa yang Ibu harapkan. Tapi ini pemuridan klasik, dan ini sangat penting. Kalau dah punya fondasi ini dan di dalamnya ada hanya relational, intentional, missional, tapi ada container, ada context, and ada content, and semua ilmu pemuridan betul harus dikembangkan. Sangat-sangat penting. Dan setelah itu dimikir ulang untuk dunia digital, dunia AI. Dan ada seperti Pak Johan yang sedang lakukan, ada Sabda yang sedang mendampingi, dan seperti Bapak yang lain sudah bilang. Dan bawah itu, atas itu saya tahu mana yang tepat, tapi harus ada fondasi literasi AI, pengertian AI, harus mulai mikir bagaimana ini bisa
tak hanya alat dari Tuhan, tetapi sesuatu yang dipakai untuk dia. Ya. Now, untuk itu, saya punya satu slide sekaligus saya mau share yang mungkin menolong kita untuk lihat berapa bedanya. Oke, oops, wrong slide. Start, share, slideshow, sudah kelihatan? Oke, ini sangat penting untuk sadar classical discipleship tidak sama dengan AI discipleship. Duanya nanti hybrid, harus ada AI and manusia kerja sama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Tapi metodenya, dulu hanya manusia, tidak ada teknologi apapun. Metodenya dulu untuk knowledge, itu buku, itu kelompok. Untuk hanya saat terbatas waktu bertemu, face to face saat itu dan kecepatan. Tapi satu chart seperti ini sangat menolong untuk lihat kontrasnya dan bagaimana dari scalability, dari bagaimana content disampaikan, dari accountabilitas. Dan kalau mikir sekarang di bagian kanan, kesempatan untuk pemuridan 24/7, 24/7. Pemuridan yang sesuai dengan saat yang dibutuh. Just-in-time resources, just-in-time learning, contextual, and so on. But saya just mau untuk pakai itu sebagai menggarisbawahi berapa bedanya, berapa besar perkembangannya, dan karena itu saya sangat setuju kalimat, perlu training for trainers. Nah, ada dua sisi dari training for trainers itu. Tadi classical discipleship, kalau Anda tidak punya satu fondasi, kami lihat dan kemarin diskusi dengan Pak Johan, masalah paling dasar mungkin bukan AI dan teknologi, tetapi kami tidak punya fondasi pemuridan, hati pemuridan. Baliknya, kalau sudah punya dasar pemuridan akan dengan cara apapun ke siapapun, berarti dengan teknologi untuk generasi digital dan akan bergumul bersama mereka untuk cari yang bersama teman-teman sini untuk cari apa akan terbaik. Dan Pak Johan pun saya lihat punya banyak ide dan banyak bergumulan. Apa cara terbaik untuk training orang lain untuk pemuridan? Silakan. Ya, ini salah satu buku yang harus dibeli ya Pak ya, karena ini bisa menolong teman-teman tahu prinsip pemuridan yang sesungguhnya. Silakan Pak, sharekan sedikit. Oh ya, ya jadi yang tadi kita bicarakan AI ini adalah kita tadi Pak Max sempat bicara tentang konten, kontainer, dan konteks ya. Jadi kalau konten, kita bicara tentang prinsip-prinsip Alkitab itu sesuatu yang tetap di mana saja. Jadi prinsip-prinsip Alkitab kalau dalam pemuritan itu esensi pemuritan itu sesuatu yang tetap yang harus dipertahankan. Jangan sampai ada AI jadi mengubah esensi supaya lebih sesuai dengan AI. Prinsipnya sama, tetapi dalam konteks yang berbeda. Nah, kalau ini contoh gambarnya ini ya. Ini airnya kan sama ya sebetulnya. Air mau dijeligen, mau di botol dan sebagainya. Nah, kontennya sama, tetapi konteksnya berbeda. Nah, sekarang dalam konteks yang sangat berubah, generasi yang berubah dan sebagainya, membutuhkan kontainer yang berubah. Jadi air yang sama ini, kalau di rumah kita nggak pakai jeligen ini, kita pakai galon gitu ya. Kalau dalam perjalanan tentu sangat tidak praktis kita bawa galon maupun bawa jerigen. Kita bawa yang botol PET begitu ya. Kalau di tempat-tempat tertentu itu botolnya beling dan sebagainya. Kita lihat konteksnya membuat kontainer berbeda-beda. Tapi esensinya sama. Nah, esensi inilah yang jangan sampai jadi hilang karena konteksnya berubah. Dan esensi ini perlu dikonten dengan cara yang sesuai dengan konteks. Nah, konteksnya dalam era AI, maka bagaimana esensi ini diterjemahkan di dalam pemuritan yang memaksimalkan penggunaan AI ini. Nah, jadi ada dua isu di sini. Yang pertama, kita harus kuat secara esensinya. Itulah buku yang saya tulis. Itu bicara tentang hal-hal yang mendasar, tentang apa yang menjadi esensi di dalam pemuritan yang tidak boleh tidak ada. Kemudian setelah kita belajar esensi, kita perlu belajar AI, di mana AI bisa menolong di dalam pemuritan. Dalam hal ini teman-teman di Sabda luar biasa resources-nya di sana. Dan ketika kita mau menggunakan
pemuritan dalam era AI ini kita perlu kuat dalam dua hal itu. Bukan hanya AI-nya saja, bukan hanya esensinya saja, tetapi esensi di dalam dengan kontainer yang sangat banyak bisa ditolong oleh AI ini. Jadi kalau tadi misalnya ada komen tentang AI bisa meluaskan jangkauan dan sebagainya. Oke, sangat setuju dengan itu. Tetapi apakah esensi pemuritan adalah jangkauan pemuritan? Itu adalah hal yang lain lagi. Jadi Oh. relasi, intensi, dan misional itu menjadi esensi, dan di mana AI bisa menolong di dalam esensi itu. Training for trainers, dua hal itu perlu berjalan bersamaan, esensi pemuritan dengan penggunaan AI. Ya, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku Pak Yohan, bisa kontak dengan Katalis ya, karena diterbitkan oleh Katalis. Oke, Pak Max, ada tambahan yang Pak Max ingin bagikan? Diskusi aja, selalu akan ada bahannya. Ada berapa banyak, mungkin satu yang saya mau sampaikan karena sudah tanya, itu tentang mengerti zaman ini dan orangnya. Saya akan share slide ini. Harap itu ke tempat yang benar. Share. And harus mengerti AI natives. Kalau kami tidak mengerti siapakah generasi ini yang dimuridkan, itu bukan anak-anak dari 50 tahun yang lalu. Dan ada kekuatan, mereka intuitif, mereka seperti ikan dalam air, tetapi kalau saya keluarkan ikan dari air dan coba untuk apapun akan mati cepat. Tapi kan itu ada kelemahan, keterbiasaan dengan kepuasan instan, mereka fragile, mereka distraction, semua digital bisa kekuatan atau kelemahan, dan pembutuhan kepemuridan adalah bagaimana menolong menguatkan mereka untuk for God, untuk seperti Kristus dalam konteks digital mereka. Dan sebagaimana daripada hanya konsumsi informasi bisa kepada transformasi karakter. Dan kalau tidak sengaja intentional, HP-nya dan seluruh dunia digital sudah akan mengtransformasi karakter mereka kepada arah yang bukan kepada Tuhan. Saat ini ada krisis pemuridan, jebakan akumulasi informasi, atau cara baru untuk transformasi karakter. Bukan oleh dalam bentuk AI, tetapi masih bisa seperti Kristus. So, seperti tadi dibilang oleh Pak Johan, esensi tetap. Tapi wadah beradaptasi, konteksnya itu era AI, realitas digital yang mengelilingi generasi saat ini, yang mendefinisikan mereka. Content harusnya kebenaran Alkitab dan relasi yang tidak pernah berubah, hubungan dengan Tuhan. Itu yang kuncinya. Tapi wadah, method, alat-alat baru, alat AI seperti apa untuk mendekatkan yang AI native, budayanya beda, caranya beda. Dan kembali ke metafora cermin atau mirror. Teknologi bertindak sebagai cermin. Apakah AI memanfaatkan gambar dunia yang distorsi identitas kita, atau kita menggunakan untuk membantu gambar Yesus? And daripada itu ada sisi informasi, ada sisi transformasi. And kalau kembali kepada mirror, saya akan dengan cepat sekali mundur berapa banyak halaman, dan maaf kalau saya terlalu cepat, ada beberapa pertanyaan diskusi, tapi saya mau kembali kepada yang ini. 3 aspek pemuridan. Ini aspek yang penting tapi beda daripada zaman dulu. Identitas. Siapakah saya terdefinisi dengan cara yang digital? Formasi saya itu oleh dunia yang digital, dan realitas saya dunia yang maya. Itu distorsi, bias, filter, and so kami harus betul bergumul dengan cara yang baru tentang apa yang orang lihat di dalam cermin. Dan gambar di kanan
untuk siapapun yang mengerti cara kerja mirror akan sadar ada kesalahan di dalamnya. So, saya akan really share, dan saya masih satu kecil lagi. Saya mau tanya, apakah Anda lihat kalau saya lakukan seperti ini? Apakah lihat diri? Well, not yet. Coba cara view gallery dan tutup semua ini. Sekarang Anda lihat diri. True, false? True. Tetapi, wah, itu bukan diri, itu hanya satu gambar. Nah, gimana kalau saya pakai mirror yang bulat-bulat? Wah, Anda masih ada, tapi ada distorsi. Semua cermin tidak sama. Lebih daripada itu, saya punya cermin sini yang saya baru beli. Kanannya bersih, kirinya kotor, and berarti separuh daripada Anda sudah bersih dan separuh tidak. Tetapi dalam cermin, saya melihat diri, saya melihat Anda, saya melihat teman, saya lihat apa. Cermin sadar tidak sadar, ada dakannya di tangan kananku, tapi ini di tangan kiri ada satu cermin yang sangat beda, yang jauh lebih berkuasa, yang AI adalah motor untuk algoritmnya, dan segala yang Anda lihat berdasar digital device dan semua yang di belakang itu yang saat ini sedang mengarahkan pemerintahan. Kami mendefinisikan diri lewat itu, atau kami pakai itu sebagai alat untuk lebih seperti Tuhan. And so, semua issues, identity, formation, relational, reality, missional, intentional, semua issues ini dan lebih saat ini sedang bergumul bersama. Ulang. Dulu sudah dimikirkan, sudah puas. Maaf, dunia sudah berubah di bawah kaki kita. Oke, lanjut. Jadi sekarang yang dimuridkan bukan hanya orangnya ya, kadang HP kita, bahkan AI kita harus dimuridkan dulu supaya bisa memberikan cermin yang benar gitu ya. Kalau enggak, kita dibawa arus gitu ya. Sebelum dimuridkan Iya. oleh itu, dan Nah, harus sadar kuasanya untuk membentuk. Betul. Ini ada respons dari Ibu Levi Navatali ya. Ya betul, saya mengajarkan pemuritan untuk orang dewasa maupun pemuritan untuk anak. Saya perlu memahami AI agar bisa mengarahkan anak-anak sekolah minggu saya yang sekarang sedikit-sedikit hanya AI. Agar jangan salah dan menjadi murid AI. Tapi tetap jadi anak Tuhan yang dapat memanfaatkan AI dengan cara yang benar. Saya sendiri menggunakan Alkitab GPT dari Sabda juga membantu saya dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu, sekarang cara kita melayani bukan hanya baca buku dan mengerti tentang pemuritan ya, tapi kadang juga mengerti konteks di mana kita berada sehingga kita bisa memberikan yang terbaik sesuai yang menjadi kebutuhan dari zaman ini dan tetap mengarahkan mereka kepada Kristus. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi Bapak Ibu, kita punya banyak PR nih. Satu, harus refleksi dulu apakah kita benar-benar melakukan pemuritan. Jangan-jangan yang kita lakukan bukan pemuritan nih. Esensinya harus dapat dulu ya Bapak Ibu. Nah, itu sangat dibantu dengan banyak sekali buku-buku yang berbicara tentang pemuritan. Tapi yang kedua juga Bapak Ibu harus cerdas secara AI atau cerdas digital supaya Bapak Ibu tidak disesatkan oleh AI dan supaya Bapak Ibu bisa mengerti konteks zaman ini, mengerti siapa yang Bapak Ibu layani. Jadi itu dua hal yang sangat penting sekali. Dan yang ketiga, tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa lakukan online, lakukan online. Kalau kita bisa lakukan on-site, itu lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, relasi nyata saat ini saya melihat ya dari banyak konteks ya. Anak-anak muda tuh sangat rindu dan butuh sekali relasi yang benar-benar nyata. Dan itu sangat menolong mereka untuk mengerti apa arti hidup yang sesungguhnya, bukan ilusi yang ada di dunia digital, gitu ya. Saat ini saya baru pasang satu infografis. Kami sudah lihat sedikit metafor German AI, 3 pilar strategis dengan SWOT untuk mulai mikir seperti apa relasi yang dalam di dalam konteks AI. Bagaimana pertumbuhan rohani yang intentional dengan dunia yang AI, dan bagaimana bisa missional, bisa multiplikasi and menjangkau dari lokal sampai global.
Kami lihat yang 3H, 4H, 5H. Kami even sampai mikir, apakah container sudah berubah? Content harus tetap sama. And di bagian bawah kanan, feature pemuridan, peran AI 24/7, peran mentor manusia. Di situ bisa mulai lihat solusi tidak hanya AI. Solusi tidak hanya klasik, tetapi mulai lihat bagaimana dari pembentukan karakter sampai counseling crisis, sampai ajar belajar. Semua ini bisa sangat-sangat ditolong oleh AI. Mau tidak mau. Saya sudah lepaskan infografis, kalau mau Anda bisa dapat itu termasuk yang PowerPoint nanti. Tapi ya. Oke, terima kasih. Waktu tinggal 15 menit Pak Max. Saya ingin memberikan waktu kepada Pak Johan untuk closing statement. Untuk apa yang tadi sudah diberikan dan juga untuk tanya jawab. Kalau masih ada yang ingin ditambahkan juga boleh Pak. Oke, baik. Kesimpulan yang ada di akhir presentasi saya tadi adalah hal yang saya pikir bisa menjadi take home-nya, bahwa AI itu adalah pembantu yang sangat baik, menolong kita dalam banyak hal, tetapi AI ketika itu menggantikan proses pemuridan, maka yang terjadi adalah kita sedang melanggar semua yang disebut esensi pemuridan. Jadi kita bukan sedang memuridkan namanya, tetapi hal-hal yang esensial tadi digantikan. Nah, ketika AI membantu, maka justru kita lebih bisa melaksanakan esensi pemuridan karena hal-hal tertentu sudah dikerjakan oleh AI. Kita tinggal bagaimana hadir, menjadi teladan dan sebagainya dengan waktu yang lebih banyak karena banyak hal sudah dipermudah oleh AI. Nah, saya ingin tutup dengan kata-kata ini. AI kalau digunakan dengan baik, kita akan pemuridan kita akan menjadi lebih manusiawi karena hal-hal teknis, hal-hal yang begitu sudah dikerjakan oleh AI. Jadi bukannya AI membuat kita menjadi tidak manusiawi ketika dalam pemuridan. AI justru bisa membuat kita lebih manusiawi, begitu ya. Karena hal-hal yang tidak manusiawi, maksudnya bukan tidak manusiawi, hal-hal yang teknis, hal-hal administratif, hal-hal yang sifatnya yang seperti itu bisa dibantu dan kita bisa menjadi hadir sepenuhnya sebagai manusia yang memuridkan. Amin. Amin. Ya. Oke, Pak Max bisa memberikan closing statement-nya, Pak. Saya bisa dengan cara yang biasa. Saya hit share screen and akan muncul, saya harap, seperti ini. Kita semua pernah kan? Waktu bingung soal ayat Alkitab atau cari jawaban rohani, larinya kemana? Ke Google, atau bahkan mungkin tanya langsung ke AI. Nah, hari ini kita akan masuk lebih dalam ke persimpangan antara iman kita yang kuno dengan teknologi modern yang luar biasa canggih. Yuk kita pikirkan ulang, apa sih artinya jadi murid Kristus di era kecerdasan buatan ini? Oke, coba kita mulai dengan satu perenungan ini ya. Sepanjang sejarah, kita itu selalu dibentuk oleh sebuah cermin. Sesuatu yang memantulkan siapa diri kita. Dulu mungkin cermin itu adalah keluarga, komunitas gereja, atau tradisi suci. Tapi hari ini, ada cermin baru yang super kuat, yang ada di saku kita semua. Jadi pertanyaannya tetap sama, tapi jawabannya bisa jadi sangat berbeda. Cermin mana yang sedang membentuk Anda? Nah, disinilah letak ketegangan besarnya. Di satu sisi, panggilan kita itu jelas, untuk dibentuk oleh cermin kebenaran abadi, supaya kita jadi serupa gambar dan rupa Allah. Ini adalah jalan formasi, pembentukan karakter. Tapi di sisi lain, setiap hari kita menatap cermin algoritma, cermin yang membentuk kita berdasarkan data, histori pencarian, dan apa yang lagi tren. Ini adalah jalan konsumsi informasi. Keduanya seolah-olah menjanjikan pembentukan diri, tapi tujuannya, wah beda banget. Ini nih yang membawa kita ke dilema utamanya di era AI, pertempuran sengit antara informasi dan formasi. Sekilas kedengarannya mirip ya, tapi yang satu itu membangun karakter dari dalam, sementara yang satu lagi cuma mengisi kepala kita. Dan membedakan keduanya itu, krusial banget buat kesehatan jiwa kita. Coba bayangin, AI itu seperti mesin informasi raksasa. Dia bisa kasih kita jawaban dalam hitungan detik, benar-benar membanjiri pikiran kita dengan data. Tapi, pemuritan sejati itu adalah sebuah seni formasi, sebuah pekerjaan jiwa yang butuh waktu, yang lambat, sabar, dan penuh kesengajaan. Di mana yang diubahkan itu hati kita, bukan cuma otak kita yang diisi.
Jadi, pertanyaannya, di tengah lautan informasi digital yang arusnya deras banget ini, gimana caranya kita bisa tetap teguh? Jawabannya adalah dengan kembali berpegang pada jangkar yang tak tergoyahkan, 3 pilar pemuridan yang alkitabiah. Inilah standar kita, inilah saringan kita untuk menguji segala sesuatu, termasuk teknologi secanggih AI sekalipun. 3 pilar ini harga mati, nggak bisa ditawar. Yang pertama, relasional. Pemuridan itu soal hidup yang dijalani bersama-sama. Yang kedua, intensional. Pertumbuhan yang disengaja punya tujuan jelas, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, misional. Fokusnya keluar untuk melipat gandakan murid bagi kemuliaan Tuhan. Yuk kita kupas satu persatu. Pilar pertama, relasional. Ini bukan soal nambahin daftar kontak di HP, tapi soal komitmen hati. Ini adalah ruang aman di mana kita bisa jadi rentan, di mana ada akuntabilitas, dan disitulah transformasi sejati bisa terjadi. AI bisa menawarkan koneksi, tapi ia sama sekali tidak bisa menawarkan kehadiran yang nyata. AI nggak bisa ikut menderita atau menangis bareng kita. Lanjut ke pilar kedua, intensional. Kata kuncinya di sini adalah proses yang disengaja. Pemuridan itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tujuannya jelas banget, bukan supaya kita tahu lebih banyak, tapi supaya kita menjadi lebih seperti Kristus. Nah, ini bahaya latennya AI. Banjir informasi bisa bikin kita merasa sudah bertumbuh, padahal kita cuma jadi lebih pinter. Kita lupa tujuan utamanya, yaitu transformasi karakter. Dan pilar yang ketiga, misional. Ini yang mengubah segalanya. Tujuan akhir dari pemuridan itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk reproduksi rohani, untuk melahirkan murid-murid baru. Kita ini dipanggil bukan untuk membangun menara gading spiritual kita, tapi untuk terlibat dalam misi penebusan Allah yang agung. Murid sejati itu nggak berhenti di dirinya sendiri, ia pasti menghasilkan murid lain. Oke, dengan 3 pilar ini sebagai standarnya, sekarang waktunya kita menempatkan AI di kursi pesakitan. Yuk kita uji teknologi ini secara jujur dan seimbang, pakai analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Di sini kita lihat sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi, AI punya kekuatan yang luar biasa, bisa diakses kapan aja, 24/7, dan punya peluang menjangkau seluruh dunia. Tapi di sisi lain, kelemahannya itu bersifat fundamental dan rohani. AI nggak punya empati, nggak punya hikmat, apalagi kehadiran. Ancamannya jadi jelas banget. Kita bisa-bisa malah meng-outsource pergumulan rohani kita ke mesin dan menukar komunitas sejati dengan koneksi maya. Ini membawa kita ke sebuah garis batas yang sangat-sangat krusial. AI itu harus selalu jadi alat, jangan pernah jadi guru. Anggap saja dia seperti konkordansi atau buku tafsiran yang super canggih yang tugasnya mendukung mentor manusia. Tapi begitu AI mulai coba-coba menggantikan mentor dan berusaha melakukan formasi, ia sudah melewati batasannya. Terus solusinya gimana dong? Menolak teknologi sama sekali itu naif. Tapi menerimanya mentah-mentah tanpa berpikir kritis itu juga berbahaya. Jawabannya, ternyata ada pada penerapan disiplin-disiplin rohani yang klasik, yang sekarang perlu kita pikirkan ulang konteksnya untuk era digital. Nah, ini ada beberapa disiplin yang praktis banget. 1, coba deh terapkan sabat teknologi, waktu di mana kita sengaja offline supaya bisa benar-benar online dengan Tuhan. 2, latih penegasan komunitas. Biasakan untuk tanya dulu ke mentor atau teman seiman sebelum tanya ke mesin. 3, berani untuk bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tanpa buru-buru cari jawaban instan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Dan 4, menghafal firman. Bangun gudang senjata rohani di dalam diri kita yang nggak bisa di-Google. Pada akhirnya teman-teman, intinya cuma satu. AI mungkin bisa meningkatkan efisiensi pemuridan, tapi dia nggak akan pernah bisa menggantikan hubungan pribadi yang dipimpin oleh roh. Teknologi bisa jadi penolong, tapi transformasi sejati itu tetap terjadi dalam koneksi dari jiwa ke jiwa. Itulah jantungnya pemuridan yang alkitabiah. Sekarang, yuk kita bawa semua pembahasan ini ke ranah yang lebih pribadi. Analisis ini bukan cuma buat para pemimpin gereja atau hamba Tuhan, tapi buat kita semua yang rindu bertumbuh di dalam Kristus. Ini saatnya bagi kita untuk memikirkan ulang pendekatan pemuridan kita masing-masing. Coba deh, mulai dengan 4 langkah pertama ini. 1. Lakukan audit teknologi. Coba jujur sama diri sendiri, kemana biasanya Anda mencari tuntunan rohani. 2. Tetapkan satu batasan. Mungkin coba 1 minggu ini nggak tanya AI soal iman. 3. Prioritaskan koneksi manusia.
Coba hubungi seseorang untuk ngobrol dan berdoa bareng minggu ini. Dan 4, ini yang paling penting, ajukan pertanyaan reflektif ini ke diri sendiri. Apakah alat-alat digital yang saya pakai ini sedang membentuk karakter Kristus di dalam saya, atau cuma membuat saya lebih pintar? Tadi kita mulai dengan pertanyaan tentang cermin, dan kita akan tutup di sana juga. Ketika Anda benar-benar berkaca pada kehidupan pemuridan Anda, cermin mana yang paling dominan? Dan yang paling penting, pantulan siapa yang Anda lihat di sana? Apakah wajah Anda semakin serupa dengan Kristus, atau jangan-jangan semakin serupa dengan algoritma dunia ini? Coba renungkan itu. Next steps resources. Saya mulai dengan yang sederhana. Ada dari Pak Johan yang dulu ada website, videos, blogs, dan berapa banyak bahan. Nanti akan Anda bisa ke situ. Lebih daripada itu, dia punya satu situs, Transformisi. Dan semua ini sudah baik dan ada berapa banyak bahan. Dan bersama Sabda sedang bikin satu yang baru, satu pusat pemuridan. Pemuridan misional, pemuridan untuk abad ini, zaman ini. And transformisi, pusat pemuridan itu sumber bahan, pengajaran, dan semuanya. And kami akan lihat itu dengan cepat sekali bersama. Kalau saya klik johansabda.org sini, akan lihat ada home category. Klik aja. Dan seharusnya, ini sudah lihat situsnya. Bisa lihat? Good. Okay, so Ini demo live ya? ya, mulai dari mana? Well, ini di situsnya baru mulai pemuridan, atau pimpinan kelompok, atau mau mendalami konsep, ada articles, ada berapa banyak jenis bahan utama. Well, daripada pengajaran. Dan ini satu prototype. Ini Anda adalah orang pertama untuk lihat prototype ini. Bahkan mungkin Pak Johan belum Johan mungkin belum sampai lihat. The short videos, discipleship, visi pusat pemuridan. I have a dream. Bahwa setiap orang percaya dapat mengakses materi Oke, saya bisa lebih lengkap daripada itu kepada about. Oke, ini mendeklarasi tentang pusat pemuridan dan tujuan kepada era digital. Oh, ini Johan dan bisa tahu dari dia, tentang dia. Saya akan mundur untuk lanjut bergabung dalam jaringan pusat daripada macam caranya. And sharing is caring. So, kami akan kepada beberapa bahan, lihat ada categories. Ini Semua categories dari playlist, waktu tentu, daripada misi, articles, dan bahan. Termasuk bread. Bread itu Bible reading discipleship. Bahan, maaf. Spiritual check-up. Dan bisa lihat dari kanan. Dan saya akan pilih secara acak satu spiritual check-up. Mengenal Tuhan. Ada videonya, ada YouTube, ada deskripsi singkat, and ringkasan, pelajaran. Ternyata dalam itu akan belajar pertanyaan kunci, tujuan pertumbuhan, aspek kondisi hati, kesimpulan. And ini pertanyaan yang terkait dengan itu. Kali satu series 4 video, kali berapa banyak jenis series dan video. Nah, mungkin Anda bilang, wah, ini bukan AI. Betul. Tapi fondasi dan pengertian akan ini jadi luar biasa. Untuk mikir ulang, harus sudah mikir. Dan ikut untuk mikir ulang. Dan lihat semua kekayaan yang sudah ada. Lebih daripada itu, saya bisa kepada bahan pengajaran, visi pemuridan, esensi pemuridan. Itu punya dari YouTube. Pertanyaan terkait atau apa pelajaran? Esensi, definisi intentional, pertumbuhan rohani, 4 unsur transformasi terkait dengan pola pikir, penerapan kebiasaan baru. Jangan lupa komunitas dan kerja Roh Kudus, dan seterusnya. Dan ini ada ratusan, ada berapa banyak bahan. Presentasi daripada pemuridan, ini fondasi Alkitab, ini bahan-bahan yang sangat baik. The Great Commission, apa itu? Ada ringkasan, termasuk link kepada PDF articles terkait dengan itu. Jelas ada articles, berapa banyaknya, and videos. Suka short videos? Mengapa studi di seminario? Ini jadi iklan untuk STTB. Wah, bagus sekali. Saya usul Anda dan pelajaran Anda. Formasi pengajaran, spiritual character dan pelayanan. 4 formasi itu penting.
Tak hanya untuk seminari, tetapi untuk yang tidak ke seminari, untuk semua teman-teman yang mau belajar tentang pemuridan. Semua kekayaan ini ada dengan satu klik. Saya sekarang kembali kepada yang sebelumnya. Saya harap Anda sudah lihat berapa kaya bahan-bahan yang ada di sini. Dan ini hanya mengawalkan diskusi tentang pemuridan dan gimana untuk digital natives, AI natives, dan AI. So, kami sampai kepada closing statement, kesimpulan, call to action in the future seperti apa? Well, harus ada disiplin spiritual, harus ada tak hanya spiritual disciplines, tapi spiritual disciplines yang digital. Apakah Anda punya sabaf teknologi? Apakah Anda punya kemampuan untuk guardrails, untuk ada waktu saatnya, tidak? Bagaimana Anda, apakah dengan saat bertemu itu human first interactions? Apakah akan membaca semua dan ada berapa banyak? Kami punya puluhan, harusnya satu edisi khusus tentang digital spiritual disciplines. Selain itu, checklist. Apakah Anda sedang growing dalam Christ, tetapi di mana? Apakah AI menolong atau mengganggu untuk koneksi komunitas? Harus bisa mengukur dan lihat bagaimana discipleship sedang berkembang dan untuk evaluasinya. Harus tahu mana yang cocok untuk AI. Lampu hijau. Tapi ada hal yang mungkin lampu merah. Manusia lebih cocok untuk counseling pastoral. Sama pengakuan dosa atau disiplin gereja atau mentoring. Itu lebih cocok dalam konteks gereja. Dan itu berarti di kesimpulan-kesimpulan, model pemuridan harus hybrid. Ada AI dan ada manusia, tapi maaf, jangan dibatasi itu. Dan ada pimpinan dari Roh Kudus untuk duanya dipakai untuk mengtransformasi Anda, untuk memberi hikmat. So, pemuridan hybrid akan seperti ini. Berarti our strategy, usulan AI dan discipleship itu AI dan manusia, and duanya jadi pemuridan sejati, yes, no, no, yes. Tergantung bagaimana AI dipakai dan dampaknya. Kesimpulan, apakah akan menjadi cermin daripada hanya diri sendiri, cermin daripada Anda, daripada apa? Gunakan AI Mirror untuk memproses informasi, tapi gunakan hidup Anda untuk memantulkan Kristus, memuliakan Kristus. Dan saya rasa itu sudah cukup untuk saya stop share. Dan saya dengan sekali lagi bilang, apa yang Anda lihat itu akan tergantung cara memakai AI. Dan Betul. hasil Anda akan tergantung cara memakai AI. Jadi akhirnya balik ke kita ya Pak ya, pada dasarnya balik ke kita yang diciptakan oleh Tuhan, Imago Dei, bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk kembali kepada Dia dan membagikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita kepada orang lain. Jadi semua yang lain itu tools, semua yang lain itu tidak esensi, yang esensi adalah kita. Karena akhirnya kita yang menilai, akhirnya kita yang menentukan, akhirnya kita yang membuat bagaimana seharusnya itu dilakukan gitu ya. Dengan lucu, mikir, kalau ada di dalam satu fantasi kemampuan untuk AI sudah jadi seperti Kristus dan sudah dimuridkan, maaf, tidak ada gunanya. Itu aku yang harus dimuridkan. Itu aku yang bukan tujuan untuk memuridkan AI. Ingat, AI dan discipleship itu bukan memuridkan AI, tapi bagaimana itu bagian dari proses untuk orang dibentuk seperti Kristus, untuk identitasnya dalam Kristus, dan untuk betul mereka dalam dunia maya masih bisa mendeklarasikan Kristus. Ingat, pemuridan ada tentang Kristus, bukan tentang AI. Tapi dalam topik AI discipleship, kami harus lihat diri, no, AI, no, tapi lihat Tuhan. Dan apakah kami mencerminkan Dia dalam hidup kita di dunia teknologi ini? Ya. Closing statement selesai. Terima kasih sekali lagi Pak Johan dan Pak Max.
Pak Johan, bravo untuk sumber informasi yang sangat kaya sekali yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan untuk berani topik ini, terima kasih. Ya, Melihat kaget kayaknya Pak Johan. Belum lihat situsnya ya tadi ya. Sampai speechless. Dan Ya. AI terlibat untuk even mengatur dan bentuk itu juga. Ya, sangat. Jadi kita sangat diberkati sekali, saudara-saudara punya banyak bahan sekali tentang pemuritan. Silakan nanti kalau sudah di launching situs johan.sabda.org, saudara akan menikmati. Sebelum launching, silakan lihat dan main dengan itu dan memberi komentar, please. Ya, beri masukan supaya bisa lebih baik lagi. Ya, Pak Johan terus produktif Pak. Bahan-bahan Pak Johan sangat dibutuhkan oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Menjadi berkat bukan hanya di Indonesia, bahkan bisa di luar negeri karena bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Teman-teman, seperti Pak Johan, dan saya sangat menghormati Pak Johan, bergumul, bekerja, dan lihat bagaimana AI bisa panggilan Tuhan yang Anda sudah terima, klien Anda yang Anda pelihara, dikembangkan sampai bahan untuk anak, untuk bahasa Cina. Ada yang berapa variasi untuk bisa training, untuk bisa betul punya scaling dan punya satu dampak yang luar biasa. Dan saya lihat Pak Johan pergumulannya menghasilkan buah yang baru di tanah yang baru dengan cara yang baru yang kalau 5 tahun yang lalu tidak bisa dimikir atau dipahami. Tapi sekarang, wow, pikirannya tumbuh lebih cepat daripada rambutnya. Sorry. Ya, terima kasih banyak. Sorry nih waktu sudah habis, jadi saya akan segera kembalikan ke Ibu Evi.